Hello wonderful people, kabar gembira bagi Anda yang menantikan ibadah Onsite Impact Community Indonesia. Pada akhirnya kami akan mengadakan ibadah tatap muka di Hotel Santika, Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibadah perdana pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 jam 10 pagi. Jangan sampai ketinggalan, tempat terbatas. See you there, God bless you. Ulangan 8:18a bilang gini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengar baik, di dunia ini ada orang yang tidak terlalu kaya, ada orang yang sedang-sedang saja, ada orang yang kaya sekali. Dan kita bilang itu nasib baik dan nasib buruk. Tapi saya percaya bahwa di titik manapun Anda berada, Tuhan selalu baik bagi Anda. Kita selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain yang kita lihat punya lebih. Kita lihat orang yang punya uang banyak, yang kaya raya, mereka diberkati. Sedangkan kita yang punya sedikit, kita bilang kita tidak diberkati. Siapa bilang ketika Anda belum punya banyak uang, Anda ingin punya banyak uang? Tapi tahukah Anda bahwa orang-orang yang punya banyak uang belum tentu lebih bahagia dari Anda? Makanan di masa susah adalah makanan yang paling nikmat. Orang-orang kaya masih suka makan makanan sederhana. Membuktikan belum tentu harus punya banyak uang baru bisa kita menikmati hidup. Kalau Anda bisa mensyukuri hidup ini dan beroleh karunia untuk menikmati, Tuhan itu sangat baik sama kita. Kita tidak harus punya uang banyak untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Orang-orang yang punya banyak uang belum tentu lebih bahagia dari kita. Syukurilah hidup kita. Jangan serakah, jangan tamak ingin cepat kaya dan menghalalkan segala cara. Ada orang yang sudah kaya pun masih ngandalin kuasa kegelapan untuk menjaga asetnya, untuk melipat gandakan kekayaannya. Dengar baik, Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Jangan pernah mengandalkan setan. Kalau Tuhan yang telah memberkati kita, Tuhan juga yang sanggup membalikkan segalanya. Jangan sampai kita tidak setia sama Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan iman dan berkompromi dengan kuasa kegelapan hanya demi kekayaan. Gak usah kedukun-kedukun, gak usah cari orang pintar. Berkat itu karunia Tuhan. Tapi seberapa banyak Anda yang bisa dipercaya oleh Tuhan untuk menerima berkat yang lebih besar? Itu jauh lebih penting. Kalau kekayaan bisa membuat hatimu berubah, engkau jadi tinggi hati dan melupakan Tuhan, lebih baik engkau tidak usah kaya. Jadi kalau engkau pengen diberkati Tuhan lebih, jaga hatimu. Tetap rendah hati, tetap takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan dalam hidup. Mari kita belajar dari Yesus. Apa sih arti pencapaian hidup yang sesungguhnya? Yohanes 17 ayat keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini ukuran pencapaian hidup, kesuksesan bagi Yesus di dunia. Bahwa ia telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepada Yesus untuk melakukannya. Ukuran pencapaian hidup bagi Yesus bukanlah menjadi kaya raya di bumi. Yesus pernah berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bicara, Yesus itu tidak bangun rumah di bumi, tidak bangun kekayaan di bumi. Yesus tidak cari harta di bumi. Kalau kita pakai ukuran kesuksesan dunia, punya rumah besar, punya harta banyak, aset di mana-mana, itu kaya. Tapi itu sama sekali bukan yang jadi pegangan Yesus. Bahkan ketika Yesus dihendak dipaksa jadi raja, Yesus menghindar. Yesus tidak punya rumah besar di bumi. Tapi ukuran kesuksesan bagi Yesus dalam hidupnya, sebuah pencapaian adalah dia mempermuliakan Bapa di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada Yesus. Hari ini, apa yang Tuhan percayakan di tanganmu? Setialah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang dipercayakan sama Tuhan menjadi gembala kecil, ketua kelompok sel, mentor di Impact Family ICI. Mungkin Tuhan menaruh kita di tempat di mana kita harus memimpin sekelompok tim tari, tim musik, tim penyembah. Mungkin kita menjadi pendoa syafaat, mungkin kita counselor, mungkin kita di tempat kerja, bagian HRD, mungkin kita dipercayakan pemimpin kita untuk menjadi kasir, untuk mengawasi produksi, dan lain sebagainya. Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini? Mari permuliakan Tuhan dengan apapun yang Tuhan taruh di tanganmu. Karena Yesus mempermuliakan Bapa dengan menyelesaikan apa yang Bapa percayakan dalam hidupnya.